wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal islama dina wa ja'alal qur'ana huda wa ba'asa muhammadan nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimuna kal bunyanil wahid yasuddu ba'dukum ba'dha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kalau rasa-rasanya dengan jamaah subuh sepenuh ini tidak lagi mengkhawatirkan masa depan Islam ini. Apalagi yang dibaca 2 ayat Ali Imran 103-104 cukup bagi umat Islam untuk hidup dalam kenyamanan ukhuwah. Ini ayat luar biasa. Sebagaimana tadi dibacakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan agama Allah, jangan berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dulu kalian berpecah belah, berkelompok-kelompok, membanggakan struktur sosial. Kemudian aku selamatkan kalian dengan agama Islam itu. Jadi agama Islam tidak hanya berfungsi secara spiritual, tetapi juga berfungsi secara sosial. Dan itu dilakukan Nabi ketika beliau hijrah, merubah, mereformasi, bahkan merevolusi sosial dari struktur ke fungsional, dari klan, etnis, kelompok berdasarkan garis keturunan dirubah menjadi muhajirin dan ansor. Tidak lagi ada kebanggaan Bani Hashim, Bani Umayyah atau bani-bani yang lain. Inilah yang dimaksudkan ayat itu, di mana ketika Islam datang tidak saja menghumbukan seorang hamba kepada Tuhannya, tapi mampu merekatkan hubungan sosial di antara umat Islam itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, betul di dalam Al-Quran sejak Nabi diturunkan, kemudian berakhir ayat, Allah katakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari itu aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku cukupkan bagi kalian nikmati nikmatku.
Artinya agama itu sebaik-baiknya nikmat, setinggi-tingginya nikmat. Coba ibu bayangkan jikalau Ibrahim tidak pernah menemukan agama tauhid, di mana animisme, dinamisme, politeisme yang membuat manusia bergantung, tunduk, patuh dan takut kepada alam direvolusi dengan tauhid penemuan Ibrahim itu, di mana alam itu yang harus tunduk kepada manusia, bukan manusia yang tunduk kepada alam. Andai saja tidak pernah ditemukan agama tauhid ini, maka barangkali hingga hari ini kita tunduk kepada alam dan bukan menundukkan alam, sehingga bukan sains dan teknologi yang kita dapatkan, tetapi justru kehinaan manusia di hadapan ketidakjelasan prediksi terhadap alam. Dengan lahirnya agama tauhid, di mana hanya Tuhan Allah sang pencipta alam dan alam itu diperuntukkan bagi manusia, akhirnya manusia menguasai alam itu, lahirlah sains dan teknologi. Dan sulit kita bayangkan akan lahir sains dan teknologi jikalau tidak pernah ada penemuan agama tauhid itu. Inilah yang disebut dengan wa atmamtu alaikum ni'mati, aku cukupkan bagi kalian nikmat. Andai kata agama tidak pernah lahir di dunia, andai kata Tuhan Allah tidak pernah ditemukan oleh manusia, maka entah apa yang terjadi di antara manusia itu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha untuk kalian al-Islam madina, Islam sebagai agama, sebagai ikatan, sebagai pedoman. Islam agama sempurna. Ibu, bapak, Islam mengatur seluruh prinsip-prinsip dasar kehidupan umat manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dalam hubungannya dengan seluruh makhluknya. Jikalau bapak ibu belajar dengan sungguh dan serius, apakah ilmu eksak atau ilmu sosial, sosiologi, psikologi, antropologi, filsafat, begitu ribuan teori-teori ditemukan dalam sepanjang sejarah umat manusia, tahap demi tahap. Dan pelan-pelan bapak ibu baca Al-Quran, semua teori itu ada di dalam Al-Quran, meskipun tidak secara eksplisit, tetapi secara prinsip dasarnya. Contoh teori-teori sosiologi, ada teori konflik misalnya. Apa sih yang tidak dibicarakan dalam Al-Quran soal konflik? Banyak ayatnya. Kemudian teori fungsionalisme di dalam sosiologi. Apa sih yang tidak dibicarakan dalam Al-Quran, bagaimana membangun hubungan antar manusia baik seakidah maupun berbeda akidah. Teori psikologi, Abraham Maslow misalnya, membuat piramida kebutuhan manusia. Bukankah Rasul juga menginspirasi kepada kita akan kebutuhan umat manusia, mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas? Teori perubahan sosial, social engineering, ada yang mengatakan itu teori herois seperti Carlyle, ada yang mengatakan Max Weber, teori ideas, ada yang mengatakan seperti Marx, social movement. Bukankah dalam Al-Quran begitu jelas dan tegas, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah ma biqaumin, apa yang ada di dalam kaum. Tidak disebutkan innallaha la yughayyirun nas
Innallaha la yughayyiru qauman, tetapi ma biqaumin, dinamika yang ada di dalam sebuah komunitas. Bukankah sama dengan teori Ibnu Khaldun? Begitu juga di dalam surat Al-Fatah misalnya 23. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, engkau sekali-kali tidak akan pernah menemukan perubahan di dalam sunnatullah. Kemudian muncul pemilahan teori eksak dan teori sosial. Teori eksak ditemukan hukum alam di mana tidak akan terjadi perubahan. Berdasarkan survei margin errornya rata-rata 0,0 sekian persen. Karena kalau tidak cukup berbahaya. Teori sosial kemudian berdasarkan survei margin errornya 0,2, 0,3, ada yang bukan 0, tapi 2%, 3%, 5%. Seperti ketika orang mensurvei elektabilitas di Depok ini, berapa persentase calon A, berapa persentase calon B. Margin errornya 2-3 berdasarkan random sampling. Itu sebenarnya mengambil ketika Ibnu Khaldun mengatakan walan tajida li sunnatillahi tabdila, mengambil dari Al-Quran itu. Muncullah teori-teori sosial. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, semua teori psikologi yang benar, yang terbukti secara faktual dalam sejarah, prinsip-prinsipnya di dalam Al-Quran. Tetapi Al-Quran bicara afala ta'qilun, gunakan akalmu ketika engkau membaca Al-Quran sehingga makna yang implisit engkau dapatkan. Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, karena panduan Islam tidak selalu bersifat teknis, detil dan sistematis, maka membuka peluang ijtihad. Tidak ada prosedur di dalam Al-Quran khususnya, juga di dalam hadis yang teknis, A sampai Z-nya baku, tidak. Prinsipnya tegas, teknisnya ada pola ijtihad yang diberikan peluang, dan ini ada sejak masa Nabi. Jika engkau temukan di dalam Al-Quran, gunakan Al-Quran itu sebagai rujukan hukum. Tapi jika engkau tidak temukan di dalam Al-Quran dalam pengertian eksplisit, maka berijtihadlah. Begitu juga engkau tidak temukan di dalam Al-Hadis secara eksplisit, maka berijtihadlah. Ijtihad dari kata-kata juhdun, akhirnya kesungguhan. Dan kesungguhan itu tidak efektif jikalau tidak menggunakan akal. Maka Al-Quran banyak mengatakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, ulul albab, dan seterusnya. Ibu, bapak, saudara sekalian, di dalam riwayat Bukhari Muslim, wa an Amr bin As, hadis kalau ada wawunya itu Amr, tapi kalau kata Amr tidak ada wawunya itu Umar. Bin As, Amr itu banyak banget, ada Amr bin As, ada Amr dan lain sebagainya ya. Radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah, bukan Rasulullah ya. Beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, idza hakamal hakim, ketika hakim itu memutuskan sebuah hukum, fajtahada, kemudian ijtihad, karena tidak ada eksplisit di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, thumma asoba, kemudian ijtihadnya benar, falahu ajroni, maka ia mendapatkan 2 pahala. 1 pahala ijtihad juhdun, kesungguhan dan ikhtiarnya itu, yang kedua pahala kebenaran. Wa idza hakama fajtahada, jikalau seorang hakim memutuskan sebuah keputusan kemudian ijtihad, summa akhta'a, lalu ijtihadnya salah, falahu ajrun, maka ia mendapatkan 1 pahala, pahala ikhtiarnya. Allah apresiasi itu.
muttafaqun alaih. Bukhari, Muslim. Ya. Ibu, bapak, jikalau tidak ada secara eksplisit di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian memaknai, menafsirkan, mentakwilkan Al-Quran dan Al-Hadis itu dalam bentuk sebuah keputusan oleh orang yang memang punya kapasitas dan berhak untuk ijtihad, maka jikalau benar, Allah apresiasi dengan 2 pahala, pahala kebenaran dan pahala ikhtiar. Jikalau salah karena dia kesungguhan, ikhlas, tulus dan objektif, bukan karena kepentingan dan fanatisme, maka ia mendapatkan 1 pahala dan kesalahannya Allah maafkan. Ya. Ijtihad melahirkan banyak pendapat karena banyak otak, banyak pemikiran, banyak faham, di mana punya latar belakang pendidikan, punya latar belakang referensi, punya latar belakang kecenderungan dan lingkungan yang berbeda, melahirkan ijtihad yang berbeda-beda. Wajar kalau Imam Maliki lebih cenderung kepada tradisi Madinah yang meneruskan dari warisan tradisi Rasul dan para sahabat, dipakai sebagai rujukan hukum karena beliau hidup di Madinah. Wajar kalau kemudian ada kaul qadim, kemudian kaul jadid. Kaul qadim, Imam Syafi'i ketika berada di Baghdad, kemudian memunculkan kaul jadid ketika beliau berada di Mesir karena situasi yang berubah. Ya. Wajar kalau orang Indonesia lebih banyak madhabnya Syafi'i, sebab Indonesia satu mayoritas itu adalah Jawa, dan orang Jawa itu alon-alon asal kelakon, hati-hati, ihtiyat. Imam Syafi'i adalah tipologi madhab yang ihtiyat, hati-hati. Kemudian kenapa Syafi'i yang membawa syiar agama Islam ke Indonesia mayoritas adalah Syafi'i? Bisa dilihat dari aspek psikologis, bisa dilihat dari aspek historis. Kenapa tidak banyak yang Hanafi? Mungkin kalau dulu yang membawa adalah para madhab Hanafi, atau mayoritas orang Indonesia adalah orang Batak, mungkin barangkali Imam Hanafi yang mayoritas di Indonesia. Karena Imam Hanafi orang yang cukup berani mengambil sebuah ijtihad yang implisit. Jadi inilah Bapak dan Ibu saudara sekalian, munculnya kemudian berbagai pendapat dan faham. Itu konsekuensi dari ijtihad, Pak. Kalau yang namanya ijtihad, maka muncullah perbedaan. Masa Rasul saja berbeda. Satu ketika baginda Rasul dalam sebuah perjalanan, kemudian tidak ada air, lalu mengajak kepada para sahabat beliau untuk tayamum. Ketemu satu tempat, itu sholat duhur dan asar, waktu sholat masih air ditemukan. Sahabat sebagian ambil air kemudian sholat di situ, mengulang sholat sebelumnya. Sahabat yang lain tidak ambil air wudhu dan kemudian diam saja tanpa mengulang sholatnya. Dua-duanya lapor kepada baginda Rasul. Apa respon Rasul? Senyum Rasulullah, mengiyakan dan membenarkan kedua belah pihak. Bukankah kedua belah pihak sahabat Rasul itu mereka semuanya melakukan ijtihad? Yang satu ijtihad untuk tidak mengulang sholatnya, yang satu ketemu air berijtihad, sholat itu harus diulang karena masalah sudah hilang, yaitu hilang tiadanya air tadi. Ini pun ijtihad Bapak Ibu, tapi diakomodir oleh baginda Rasul. Mereka dididik oleh Rasul untuk membiasakan diri ijtihad. Oleh karena itu, satu ketika baginda Rasul merencanakan perang, seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasul, itu pendapatmu atau wahyu dari Allah?" Jikalau itu pendapatmu, jikalau itu adalah wahyu Allah, sami'na wa ata'na, otoritas kebenaran pasti.
Karena Allah itu pasti mutlak kebenarannya. Tapi kalau itu pendapatmu wahai Rasul, ini urusan duniawi, ini urusan strategi, maka aku berbeda pendapat dengan engkau. Diakomodir oleh Rasul. Ketika tawanan perang Badar, Rasul mengajak para sahabat, ini tawanan bagaimana? Tebusan atau dihukum? Umar usul, wahai Rasul, kita hukum mereka. Abu Bakar, Utsman, Ali usul, wahai Rasul, kita pakai tebusan karena kita butuh untuk logistik. Rasul mengambil pendapat mayoritas. Tetapi kemudian ayat Allah turun menegur Rasul bahwa pendapat itu salah. Wajar seorang pemimpin mengambil pendapat mayoritas, tapi Allah lah yang tahu pendapat mayoritas tidak selalu benar, tetapi pendapat minoritas juga tidak selalu benar. Hanya Allah lah yang tahu. Itu kebetulan Rasul, Bapak Ibu, langsung Allah kasih tahu. Kalau kita, ya, belum tentu Allah kasih tahu. Kalau toh Allah kasih tahu, kita masih ini benar nggak dari Allah. Apalagi model kita kalau memutuskan sesuatu nggak pakai istikharah. Istikharahnya hanya ketika mau nikah. Ya. Nikah istikharah. Ya. Izin sama istrinya mau nikah lagi, ma aku mau nikah lagi. Gitu. Nikah lagi gitu loh. Kan surga ini mah gitu loh. Aku pengen surga dari jalan yang lain, kata istrinya. Enggak, begini aja mama istikharah, saya istikharah, siapa tahu dapat petunjuk Allah. Ini modus yang paling tepat ini, istikharah. Tapi urusan keputusan besar untuk nyalon jadi DPR, untuk nyalon jadi wali kota, untuk gubernur, atau memutuskan persoalan umat, tidak pakai istikharah tuh. Ketika urusannya individu, masalahnya individu, resikonya individu, istikharah. Tapi ketika membuat sebuah keputusan yang resikonya akan diambil oleh umat, tidak pakai istikharah. Itu model kita, gimana Allah ngasih petunjuk. Ibu bapak dan saudara sekalian, dalam konteks urusan pribadi, kita bimbang, dilema, Allah dan Rasulnya mengajarkan kita beristikharah, minta petunjuk. Tetapi terutama berkaitan dengan umat yang itu resikonya bisa besar dan luas, baiknya istikharah. Apakah itu bupati, wali kota, gubernur, ketua organisasi, atau bahkan ketua masjid sekalipun, istikharah. Ada sebuah hadis, anna Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqal yahudu ala ihda aw sintaini wa sab'ina firqah wa tafarraqatin nasara ala ihda aw sintaini wa sab'ina firqah wa tashtariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, orang Yahudi itu akan terbelah menjadi 71 hingga 72 golongan. Watafarraqat, pakainya sama-sama fi'il madhi, ya. Orang Nasrani akan terbelah, berkembang menjadi 71 hingga 72 golongan. Wataftariku, pakainya fi'il mudhari', artinya potensi lebih besar. Ummati, umatku, kata Rasulullah, ala salasin wa sab'ina firqah, 73 golongan. Ini bukan angka matematis baku, tetapi yang dimaksud 70-an itu adalah besar. Maka orang Arab kalau bicara 7, 70, 700 itu angka besar. Langit 7, tawaf, sa'i 7, ya. Orang itu punya uang tidak akan habis dimakan 7 turunan, 7, ya. Orang yang berilmu
itu lebih tinggi kemuliaannya 70 kali lipat dari orang yang beribadah tapi enggak berilmu, kata Rasul. Quran mengatakan hingga orang yang berinfak di jalan Allah dilipat gandakan hingga 700. 70 itu artinya besar, berkembang pesat. Dan nyatanya memang Yahudi, Nasrani, dan Islam berkembang dengan sangat pesat. Tetapi potensi yang paling besar berkembangnya adalah umat Islam. Wataf tariku, potensi yang paling besar hingga 73, melampaui dari Yahudi dan Nasrani dalam aspek kuantitas. Kenapa? Karena memang ajaran Islam, kalau orang cerdas, pintar, belajar dengan objektif Islam, kemungkinannya masuk Islam itu jauh lebih besar daripada mereka membuka Injil atau Taurat, perjanjian lama atau perjanjian baru. Meskipun ketika melihat orang Islam, oh kok nggak sama dengan ajaran Islamnya. Kadang-kadang seperti itu. Ada pengakuan seorang bule mu'alaf. Andai saja dulu pertama kali aku kenal Islam melalui umat Islam, barangkali aku nggak masuk Islam, katanya. Tapi karena aku mengenal pertama kali terhadap ajaran Islam, itulah yang membuat aku tertarik kepada Islam. Akhirnya aku masuk Islam. Itu sekaligus menjadi sebuah kritik buat kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam versi hadis yang lain, walladzi nafsi Muhammadin biyadi, dan demi zat yang menguasai Muhammad, la taftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah, akan berkembang menjadi 73 golongan umatku. Fawahidatun fil jannah, yang satu masuk surga, wasintani wasabuna finnar, 72 masuk golongan. Gila, siapa itu ya Rasul? Dikatakan manuhum ya Rasulullah. Qala, beliau berkata ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian banyak orang mengklaim kamilah ahli sunnah wal jamaah. Lu enggak, gue ini ahli sunnah wal jamaah, lu kagak. Karena di dalam organisasi Anda tidak disebutkan aswaja, kalau di kami ada aswaja. Apakah ukurannya begitu? Ahli sunnah wal jamaah, siapa itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya. Ahli sunnah wal jamaah itu pengikuti sunnah Rasul, sunnah, tradisi Rasul. Wal jamaah siapa? Orang yang, komunitas yang menjalin ukhuwah Islamiyah, jamaah. Jamaah ini sungguhan, bukan jamaahnya Ustadz Maulana, ya, bukan jamaah. Ini jamaah beneran ini. Ya. Maka sampai Rasul ketika mau sholat menengok ke belakang, wa'tadilu fa inna taswiyatas sufuf min tamami sholat, luruskan, rapatkan. Umat Islam berbeda struktur fungsi dalam kehidupannya, ayo rapatkan. Bahu ketemu bahu. Kalau sudah bahu nyentuh, insya Allah hatinya ketemu. Maka orang itu kalau mempertemukan hati kan pegang bahunya. Pok, pok, pok. Itu adalah mengkomunikasikan hati kepada saudaranya. Ayo ketemu dalam sholat. Kalian berjamaah gunanya apa kalau bertengkar? Kalian berjamaah gunanya apa kalau saling diam? Kalian berjamaah gunanya apa kalau tidak saling sentuh menyentuh? Ya. Itu formalitas struktur. Rasulullah aja merubah formalitas dan struktur itu ke arah yang fungsional. Ayo kita rubah ke arah yang lebih fungsional dalam kehidupan yang lebih nyata. Perkembangan adalah ibu kandung dari pemekaran, bahkan perpecahan. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, umat itu berkembang. Kalau sudah berkembang, otomatis akan terjadi pemekaran, wajar. Indonesia ini dulu Nusantara jadi satu, berkembang terus, akhirnya menjadi pemekaran. Ada gubernur-gubernur, wilayah-wilayah. Ya. Khawarij dulu cuma satu, ya.
Kemudian berkembang karena sudah besar berkembang. Ada Azariko, ada Ibadiyah dan seterusnya. Syiah dulu satu, berkembang ada Imamah, ada Syiah 17, ada Fatimiyah. Sunni dulu berkembang, akhirnya banyak ya di Indonesia ya, ada Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah, Wahabi dan seterusnya. Banyak. Dan itu sunnatullah, di mana komunitas itu membesar, maka akan terjadi sebuah pemekaran. Pemekaran itu ada yang dikehendaki, ada yang tidak dikehendaki. Yang dikehendaki Golkar contoh kecilnya, yang dikehendaki ada Kosgoro, ada MKGR, itu pemekaran yang dikehendaki menjadi kekuatan. Tetapi ada yang tidak dikehendaki menjadi Nasdem. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, maka dalam teori sosial itu ada function, ada dysfunction. Ya. Pisau itu digunakan untuk manfaatnya banyak banget. Organisasi itu banyak banget manfaatnya. Komunitas itu banyak banget manfaatnya. Karena kalau tanpa komunitas tidak ada solidaritas sosial, tanpa organisasi tidak akan secara sistemik melakukan mengorganisir. Manfaatnya luar biasa. Kita tidak bisa membayangkan ada sekolah-sekolah Islam kalau tidak pernah lahir Muhammadiyah. Kita tidak bisa membayangkan ada pesantren-pesantren salaf kalau tidak lahir NU. Kita tidak pernah bisa membayangkan gerakan-gerakan militan barangkali kalau tidak lahir Wahabi barangkali. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara sekalian luar biasa, terorganisir luar biasa. Tetapi pisau kadang-kadang orang lagi marah, pisau digunakan untuk nusuk orang. Ini lagi marah. Kalau organisasi ternyata digunakan untuk menghujat yang lain, itu berarti lagi marah, lagi emosi. Kata Rasul, kalau orang lagi marah, lagi emosi, itu akalnya tinggal separuh. Maka subjektif tidak lagi objektif, tidak lagi melihat dari banyak sisi, tapi lihatnya dari hanya 1-2 sisi. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, itu biasa. Dari dulu ini merupakan sunnatullah. Jumlah umat Islam akan selalu berkembang dengan pesat karena ajaran Islam adalah ajaran yang fitri, sesuai dengan fitrah manusia, alami, otentik. Ya. Konsekuensinya banyak madhab dan golongan, itu konsekuensi Bapak Ibu. Ya, konsekuensi. Oleh karena itu ijtihad melahirkan beda pendapat. Kalau beda pendapat ada kalanya kemudian toleran, ada kalanya intoleran. Toleran ini fungsional. Artinya apa? Toleransi itu merupakan sebuah anak kandung dari beda pendapat. Intoleran itu namanya anak nakal. Biasanya anak nakal itu enggak banyak, sedikit. Dalam satu rumah anaknya 5, kadang-kadang ada 1 gagal. Jarang yang namanya 5-5-nya gagal. Murid satu sekolah kelas ada 40, kadang ada 2 yang gagal. Jarang semua murid itu nakal. Dalam organisasi pun begitu, ada 1-2 yang agak nyeleneh. Itu wajar. Tugas kita adalah menyadarkan yang nyeleneh. Kalau nyelenehnya kebangetan, keluarin. Ibu, Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah, ya. Contoh nyelenehnya kebangetan itu apa? Itu loh. Contoh kecil itu loh. Satu organisasi Islam atau satu madhab Islam, tapi nyelenehnya kebangetan. Contohnya, ya, menghujat-hujat terus. Abu Bakar, Umar, Utsman itu zalim, itu sesat. Nah, itu nyeleneh, itu kebangetan, nggak bisa disadarkan, keluarin saja. Ya, keluarin. Oh, wajib khalifah, betul, tapi khalifah harus dari golongan kami, yang lain tidak.
karena kami punya paham imamah. Itu kebangetan itu, buat konflik itu, silakan. Maka saya setuju sama MA itu loh, MK ya, bukan MA, MK itu kalau saya jadi eksekutor, pemimpin negara harus dilakukan seperti itu. Ini bahaya. Ya. Akan melahirkan konflik sosial dan akan mengancam stabilitas politik. Kenapa? Karena mereka sudah menganggap harus dari kami pemimpinnya. Karena mereka menganggap orang yang kita cintai dihujat-hujat. Istri kita dihujat, marah nggak Pak? Marah. Teman kita baik dihujat-hujat, dijelek-jelekin di depan kita, marah nggak? Marah. Kita cinta sama Abu Bakar, Umar dan Utsman, luar biasa mereka, dihujat-hujat, siapa nggak marah? Itu namanya memunculkan konflik. Ini namanya anak nakal yang sudah nggak bisa dibenahi, sudah keluar. Gitu. Ada saatnya kita harus tegas Pak. Jangan kemudian yang nakal kebangetan itu dipelihara. Ya. Dibina nggak bisa dibina, dibinasakan. Anak di sekolah dibenerin betul, orang tuanya dipanggil, dikasih sanksi, nggak berubah-ubah. Anak di pesantren dipanggil, dikasih nasihat, dikasih sanksi, orang tuanya dipanggil, nggak berubah, keluarin. Kalau nggak dikeluarin, ngerusak. Itu andan apa? Subuh lagi. Imam Hanafi ada yang mengatakan Imam Syafi'i. Enggak penting lah dari mana. Pendapatku benar tapi selalu ada kemungkinan salah, pendapat orang lain salah tapi selalu berpotensi benar. Inilah toleransi Pak. Ya. Seorang berkapasitas seperti Imam Hanafi saja toleran. Dalam masalah fikih ulama dan umat cenderung toleran. Sejarah intoleransi, lahirnya kelompok Khawarij, Syiah, Mu'tazilah yang saling menyesatkan bahkan membunuh. Ya. Syiah banyak kasusnya, Khawarij banyak. Ibnu Muljam, orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib, itu adalah hafidul Quran, hafid Quran Pak, qaimul lail, tahajudnya kenceng. Mungkin di sini hitam gitu kan. Kemarin saya agak kaget juga di grup WhatsApp ada yang mengatakan macam-macam, mengutuk karena hitam gitu loh. Kalau saya disuruh memilih, hitam juga pengen hilang Pak gitu loh. Ya. Masa ada orang pengen hitam biar dikatakan tahajud? Enggak ada, saya pikir kalau ada itu jarang banget gitu loh. Kalau ada orang gininya hitam juga jangan dihujat-hujat. Ya. Ya itu konsekuensi, apakah kemudian kita hapus seolah-olah enggak terima kalau sujud sama Allah gitu loh. Ya. Biarkan sajalah gitu loh. Saya kalau suruh memilih juga pengennya nggak hitam Pak, karena hitam itu ngurangin ganteng juga gitu loh. Ya. Tapi kalau kita habus seolah-olah nggak terima, kamu baru segitu, Rasul itu mau siap mengorbankan nyawanya, sahabat siap mengorbankan nyawanya, kamu baru mengorbankan jidatnya aja pusing gitu loh. Ya. Udah begitu dihujat-hujat lagi, yang hujat umat Islam gitu loh. Aneh. Kalau ada yang bercadar biarlah Pak, ada yang nggak bercadar biarlah. Jangan saling menghujat. Yang pakai tindik aja kita tidak menghujat kok di jalanan gitu. Yang pakai cadar kita omongin. Itu Islam apa enggak? Saya kadang-kadang hargailah ekspresi keislaman kita, mencoba untuk kafah mereka dengan cara masing-masing. Yang merusak badan, ininya ditindik, ininya ditindik, macam-macam. Kita aja diem cenderungnya. Tapi ada orang yang dicadarin, istri kita teriak-teriak kadang-kadang, itu dicadar, mungkin pesek, ya Allah. Ya. Itu dicadar, mungkin bibirnya sumbing, naudzubillah. Gitu kan. Ibu bapak dan saudara sekalian dirahmati Allah, Mu'tazilah korbannya banyak, diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal, itu korban Mu'tazilah, akhirnya dihukum. Ya. Dalam urusan akidah dan politik cenderung sulit intoleran. Mengapa? Karena menyangkut soal prinsip atau dasar dan kepentingan. Biasanya itu tidak toleran kalau soal akidah. Maka muncul urusan berkaitan dengan Khawarij, berkaitan dengan Mu'tazilah, berkaitan dengan Syiah, itu cenderung dalam urusan akidah karena dianggap prinsip. Ya. Ibu bapak, dalam perkembangannya banyak hal yang tidak prinsip dianggap prinsip. Ini perlu waspada. Jangan semuanya dianggap prinsip, kunut tidak kunut dianggap prinsip. Itu enggak prinsip Pak.
nanti di akhirat jangan protes. Kamu kunut kok tukang bid'ah kok masuk surga katanya. Yang kunut protes. Kamu dulu yang membid'ah-bid'ahkan aku kunut kamu mau masuk surga juga katanya. Enggak ada nanti Pak. Apalagi soal partai. Mati hidup sama NU. Aduh. Mati hidup menderek Amin Rais, naudzubillah. Belum tentu orang NU masuk surga dan belum tentu Amin Rais masuk surga Pak. Itu hak Allah untuk memasukkan surga. Gak usah yang seperti itu. Mati hidup sama Ibnu Taimiyah gak perlu ya. Mati hidup bergantung kepada Allah. Belajar Al-Quran dan Al-Hadis dengan para imam dijadikan sebagai rujukan. Udah, kalau aku organisasi ini rujukan ini. Saya mantan ketua Ibnu Pak. Saya khutbah di kampung mengutip Ibnu Taimiyah. Ada yang mengkafirkan. Saya suka kalau dikafirkan. Saya lebih baik dikafirkan oleh orang tapi dimasukkan Allah surga. Asal Allah nggak mengkafirkan saya aja. Saya bilang. Ya. Saya dulu dari PMII kemudian pindah HMI dikafir-kafirkan. Ya. Saya bilang lebih bagus saya kalian kafirkan tapi masuk surga daripada nggak pernah kalian kafirkan tapi masuk neraka. Organisasi seolah-olah itu penjamin surga. Enggak. Kebanyakan yang di Senayan itu memanfaatkan organisasi Pak. Bapak-bapak yang dimanfaatkan suruh fanatik kepada organisasi supaya nyoblos mereka ya. Dibodoh-bodohin. Karena apa? Fanatisme. Rasulullah menghancurkan bentuk fanatisme terhadap klan ya. Kemudian membentuk semangat takwa. Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan ya, al-i'tibar fil jahiliyati bil ansab wal i'tibar fil Islam bil a'mal. Ini kata Ibnu Taimiyah. Yang dilihat pada masa jahiliyah itu adalah nasab. Islam itu melihatnya amal perbuatan kita. Ya. Innallaha la yanzuru ila amwalikum wala ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila a'malikum wa ila qulubikum. Sesungguhnya Allah kata Nabi enggak melihat terhadap hartamu dan juga tidak melihat terhadap statusmu. Suwarikum itu status. Tetapi sesungguhnya Allah itu melihatmu berdasarkan amal dan motivasi apa di balik amal itu. Niat apa di balik amal itu? Tujuan apa kalian beraktivitas itu? Kalau masuk NU tujuannya adalah berkarir, ingin dapat jabatan supaya masuk PKB mudah, itu insya Allah nerakanya agak dekat. Kalau masuk Muhammadiyah niatnya adalah biar nanti ke PAN mendapat pekerjaan, insya Allah enggak jauh dari neraka. Wa ila qulubikum atau motivasi kita. Tapi kalau masuk Muhammadiyah, Al-Wasiliyah, PII, HMI, saya ingin belajar, saya ingin berjuang, ini adalah lahan dakwah, insya Allah memudahkan masuk surga. Saya di Wahabi, saya di Salafi, saya di mana? Kalau niatnya adalah berjuang untuk Allah dan menyadarkan hamba-hamba Allah yang lain, insya Allah ini menjadi sebuah investasi akhirat. Ya. Bukan fanatik biar dikatakan keren menjadi orang pengurus PBNU, PB Muhammadiyah dan sebagainya. Idealisme yang mengabaikan kebutuhan proses yang pragmatis. Bapak dan saudara sekalian, kita dari satu sisi punya idealisme, ingin semuanya itu perfect. Tetapi realitas membutuhkan sebuah proses, dan proses itu sifatnya pragmatis, realistis, faktual. Tidak bisa kita paksakan. Saya dulu ketika menjadi ketua Ibnu dan Karang Taruna, ada orang biasa makan anjing di kampung saya. Pokoknya anjing masuk situ mati dan dibakar lah, dimakan bareng-bareng. Tidak akan selamat anjing masuk situ itu. Ya. Kemudian judi itu setiap hari. Minum-minuman keras adalah tradisi. Setiap ada pernikahan, setiap ada akikahan, mereka judi dan minum-minuman keras. Pada satu ketika saya mengadakan kegiatan sepak bola, sepak takraw, volleyball, dan sekaligus bacaan Al-Quran dan lomba pidato di masjid. Mereka saya jadikan panitia. Masuk ke masjid, meskipun gak sholat, tapi panitia. Terus masuk ke masjid. Akhirnya sholat Pak.
Ketika mereka judi saya datang. Mereka kemudian tutup judinya. Saya bilang nggak usah tutup, main aja, nggak enak sama kamu. Oh, udah main aja nggak apa-apa. Akhirnya malu sendiri Pak. Ketika nggak ke masjid, ketika minum tetangga ngomong, kamu udah ke masjid kok masih minum. Berhenti Pak, total habis. Ketika saya nikah, dedengkotnya datang kepada saya, ini pada mau main judi gitu loh, main kartu boleh nggak? Saya bilang, kalau saya tokoh remaja saja, tempat saya dijadikan tempat judi, bagaimana masyarakat yang lain? Bubar Pak, nggak ada orang. Ya. Saya malah, wah ini snack saya utuh ini, karena semua pergi. Gak apa-apa Pak, itu resiko yang harus kita ambil. Kita harus melawan tradisi, karena para rasul, para nabi dulu melawan dan memperbaiki tradisi. Ya, tapi dengan cara-cara yang cerdas. Setiap ada acara dangdutan, ada perjudian, main dadu. Saya minta kumpulkan remaja, saya ngomong sama orang yang punya rumah, Pak, Bapak dapat duit enggak? Enggak. Itu tanah Bapak ya, Bapak enggak dapat duit nanti masuk neraka Pak. Gimana kalau kami usir Pak? Kami bareng-bareng usir. Jadi ada kebutuhan fikih dakwah yang harus kita lakukan. Ya. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan dan metodologi pemahaman. Ya. Jadi belajarlah yang banyak sehingga kita wise. Makin banyak ilmu, makin banyak paham, makin punya metodologi, insya Allah lebih mampu untuk toleran. Yang keempat, pengaruh kepentingan. Banyak agama dimanipulasi untuk kepentingan. Saya waktu itu calon DPR P3, saya jadi ketua P3 di daerah Jepara sana Pak. Calon jadi dan dibiayai. Bapak saya wakil ketua PKB. Saya ingin mengajarkan kepada mereka 99 tahun 99 PKB sama P3 aja bisa damai, satu rumah anak sama bapak. Apa jawab orang-orang PKB ketika di kampung itu? Ya. Oh bapaknya goblok makanya nggak ngikut anaknya katanya. Ya Allah. Terus menerus setiap ada acara apapun dijadikan kampanye dan menghujat terhadap Gus Dur. Sampai satu ketika saya makan, saya elap piring saya, pada saat saya naruh piring di tempat cucian, ibu saya sambil setengah menangis, "Nak," katanya, "kalau ceramahmu mau laris, hujat aja Gus Dur." Ya Allah, berarti ibu saya selama ini tertekan. Saat itu juga saya keluar, saya mengundurkan diri dari calon anggota DPR Pak. Subhanallah, kita harus berani mengambil resiko. Jangan justru agama dijadikan sebagai sebuah ajang untuk pertengkaran, ajang untuk memainkan peran kepentingan kita. Ini yang banyak terjadi. Ya. Maka kata Nabi, "Satakunu alaikum umara." Satu ketika akan datang seorang umara, ya, yaidzuna bil hikmati ala manabir, memberikan nasihat di atas mimbar. Kemudian faidza nazalat ukhtilitsat wa qulubuhum ma'amtan minal jif, mereka menipu dan hatinya lebih busuk dari bangkai. Ada panggung depan, ada panggung belakang. Panggung belakang itu dikemas. Ada seorang wali kota kemudian nangkap gelandangan, ternyata masuk koran, masuk TV dan sebagainya. Itu kemasan. Itu panggung belakang yang main. Panggung depannya bagus-bagus. Kalau istilah sekarang pencitraan. Ya. Perpecahan mengancam umat Islam, Bapak. Saya cepat waktu habis. Ya, ini hadis yang bicara bahwa umat Islam itu seperti buih meskipun banyak, tapi terombang-ambing tidak mengambil sebuah kebijakan. Ya. Oleh karena itu, Al-Baqarah 208 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuk Islam itu total. Jangan ikuti langkah setan. Langkah setan itu apa? Setan itu ciri khasnya apa Bapak Ibu? Konflik. Itu ciri khas setan. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah apa yang disediakan di bumi oleh Allah, jangan ikuti langkah setan yang halal, jangan ikuti langkah setan. Kenapa? Ini khusus semua manusia, kafir maupun mukmin. Ya. Jangan sampai ambil hak orang lain dengan cara zalim, karena itu akan memunculkan konflik, dan konflik itu adalah program utama setan. Dan kalau kita berkonflik
karena fanatisme itu program utama setan jalan. Kita masing-masing sebagai operator terhadap programnya setan. Ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Kalian menganggap setan itu musuh, tapi programnya kalian jalankan. Ya. Oleh karena itu madhab yang begitu banyak, organisasi, sekte dan sebagainya, jadilah sebagai tetap ukhuwah Islamiyah menuju kepada Allah dalam rangka ukhuwah Islamiyah. Pintunya satu, ukhuwah Islamiyah, jadi pintu. Jangan berebut, ini ada pintu, ini dari berbagai tempat, ya. Kan Ka'bahnya tetap satu, Pak. Ada yang sholatnya itu Allahu Akbar lepas, ada sholatnya Allahu Akbar nggak ngangkat, ada sholatnya Allahu Akbar begini, ada sholatnya Allahu Akbar taruh bawah, ada sholatnya Allahu Akbar taruh tengah, ada sholatnya Allahu Akbar taruh atas, ada sholatnya Allahu Akbar taruh begini, ya. Semua itu Ka'bahnya satu. Mereka ukhuwah, muternya juga satu, senggol-senggolan asik, nggak ada yang marah, ya. Meskipun rebutan Hajar Aswad, nggak ada yang marah. Yang marah itu adalah agen-agen Hajar Aswad itu yang marah, dan itu kebanyakan orang Indonesia. Kalau berebut ikut saya, kemudian minta uang marah-marah, ya. Yang jamaahnya nggak marah, ya. Oleh karena itu secara umum terbagi menjadi dua, Pak. Ada kelompok yang idealis fundamentalis, ada kelompok yang pragmatis liberal. Ini fungsinya apa? Keseimbangan. Allah ciptakan dua hal ini selalu. Ya. Ada Qadariyah, ada Jabariyah, muncul Asy'ariyah. Kalau bahasanya Amin Rais dulu poros tengah. Ya, tawasud terus terus sampai kapanpun akan terjadi. Gunanya apa? Yang liberal ini biar nggak liberal banget, yang kemudian yang pragmatis ini biar nggak pragmatis, semua diakomodir, kemudian nyembelih kambing kepalanya ditaruh di laut, biar nggak begitu amat itu loh. Ya, meminta-minta kepada kuburan nggak begitu amat itu loh. Maka muncullah orang idealis, orang fundamental. Orang fundamental ditaruh ini supaya orang fundamental ini, orang yang idealis ini tidak maksain diri kaku banget, enggak. Karena ada tradisi yang kemudian berdakwahnya menjadi agak berat. Maka ini kemudian ada dialogis, ada dinamika. Disitulah ada keseimbangan. Dan ini sampai kapanpun akan terjadi. Jangan merasa putus asa. Dua hal ini sengaja Allah ciptakan untuk berdialog. Saling memberi manfaat, saling mengontrol. Maka suami itu dibuat logis, istri itu dibuat perasaan. Coba kalau sama-sama dibuat logis semua, nggak menarik, Pak. Coba semua perasaan semua, dikit-dikit nangis. Ya. Maka saya dulu memahami lama banget, Rasulullah kok mengajarkan tidak objektif. Kalau istri pujilah istri, meskipun masakannya nggak enak itu loh. Kok ngajarin nggak objektif? Lama bertahun-tahun saya memahami hadis itu. Karena saya itu berdasarkan Stephen, saya itu orang thinking, Pak. Orang thinking itu logis, kaku. Ini ajaran, apakah hadis sahih apa enggak, tapi kok sahih gitu. Lama, Pak, saya belajar itu. Akhirnya saya sadar betul ketika belajar psikologi itu. Perempuan itu perasa, Pak. Perempuan itu suka dipuji, oh hidungmu mancung, padahal pesek, seneng itu perempuan. Ternyata penting, ya Humairah, dipuji, Pak. Masakannya ini, oh masakan mama enak, ya meskipun asin, ternyata penting. Kita diajarkan itu secara pragmatis, meskipun tidak persis sama. Untuk memahami hadis itu, Pak, saya kalau ketemu ayat, kalimat ayat atau hadis yang otak saya nggak nerima, itu lama saya cari, gitu kan, bisa bertahun-tahun, Pak. Ya. Saya kemarin ngajar tafsir, ada mahasiswa mengungkapkan satu ayat yang sampai sekarang saya belum ketemu. Itu ayatnya biasanya kan ma fis samawati wa ma fil ard, gitu kan. Tapi ayat itu mengatakan madza fis samawati wal ard. Madza. Saya kemudian buka Quran, betul madza. Saya cari sampai sekarang belum ketemu. Kenapa kok madza fis samawati bukan ma fis samawati? Kenapa pakai isim isyarah? Bukan pakai isim mausul. Dan Al-Qur'an ketika bicara satu kata itu pasti ada pesannya. Dan sampai sekarang saya belum ketemu untuk ayat itu, ya. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, inilah rahasia Allah. Ya, maka banyak dialog kepada Allah, insya Allah Allah memberikan sebuah pencerahan. Resolusinya adalah yang terakhir, kalau ada masalah, karena ini tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr.
Ini solusi, Pak. Kan dalam ilmu sosiologi ada resolusi konflik. Ini resolusi masalah kayak apa namanya sosial keislaman kita. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Resolusi konflik ada begitu banyak, itu sudah ada Al-Qur'an, Pak. Watawasau bil haqqi watawasau bil. Tidak pernah putus asa untuk menyampaikan pendapat menurut dia kebenaran, tapi harus sabar. Sabar itu bisa merupakan sebuah cara, mentalitas. Sabar, butuh waktu, butuh cara yang lebih baik dan seterusnya. Sabar itu artinya sangat luas. Kemudian yang kedua adalah berkomunikasi secara elegan dan efektif. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati wajadilhum billati hiya ahsan. Kurang apa Al-Qur'an itu, Pak? Ya. Kurang apa? Ya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi bilang faddu min khalik. Kalau kamu keras hati, orang akan lari. Ada organisasi yang kalau sama orang non Islam itu baik, tapi sama orang Islam itu membenci. Itu nggak boleh juga, Pak. Ya. Menghormati yang mayoritas dan menghargai yang minoritas. Saya senang tadi kasih waktu, ada yang kemudian apa namanya kunut itu loh. Itu luar biasa, Pak. Menghormati yang mayoritas, menghargai yang minoritas. Ya. Sangat baik sekali gitu kan. Distribusi secara proporsional gitu kan. Jangan sampai di Aceh. Banda Aceh itu masjid ya, Baitur Rahman ya. Itu dipegang mula-mula orang NU, kemudian pegang oleh Wahabi, NU disikat habis, demo diambil alih oleh orang NU lagi. Masa sih sampai terjadi? Di Aceh itu biasa. Saya pernah keliling ceramah di Aceh, Pak. Jadi mengambil pengurus masjid oleh satu organisasi biasa. Mbok kalau yang ini sedikit diambillah jadi pengurus apa, jadi satu kumpul, diakomodir. Jangan masjid kemudian kalau dipimpin NU semua NU, Muhammadiyah nggak dikasih, Wahabi nggak dikasih, yang lain nggak dikasih. Kalau diambil Muhammadiyah semua Muhammadiyah, itu nggak baik. Masjid itu milik umat, bukan milik Muhammadiyah, mungkin NU, bukan milik Al-Wasliyah. Ya, jangan sampai terjadi lagi lah seperti di Aceh, Banda Aceh itu. Ya, mengakomodir kepentingan berbagai pihak, diakomodir lah. Ya, kalau kemudian ternyata di sana, biasanya dulu ada tahlilan di sini, kalau sekali-kali ada tahlil, ya sudahlah setengah tahun sekali, nggak ada masalah, Pak. Ya, akomodir mereka supaya tidak terjadi sebuah kemarahan, kemudian menimbulkan konflik yang itu menghabiskan energi, menghabiskan waktu, dakwah utama kita malah terganggu. Ya, Allahu a'lam. Demikian Bapak, Ibu dan saudara sekalian, ternyata berlanjut, waktunya sampai habis. Demikian Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Fatoni yang telah memberikan kajian. Jadi intinya bahwa Islam itu datang untuk menyatukan umat yang waktu itu banyak perpecahan, bahwa kita sekalian umat Islam itu adalah saudara. Kita seyogianya tidak fanatik dan menganggap diri kita paling benar. Ada berbagai macam langkah yang diambil di antara sekalian umat untuk mencapai kafah dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Apabila terjadi perselisihan di antara sekalian umat, maka kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab kurang lebih antara 15 sampai 20 menit bagi jamaah sekalian yang akan menyampaikan pertanyaan. Silahkan. Silahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Al Mukarram, Pak Dr. Fatoni, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jazakallahu khairan katsira Ustaz. Ini benar-benar pencerahan. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Mungkin ini ingin pencerahan lagi, Pak Fatoni. Yang pertama, saya dari Jawa Barat, Ciamis. Kebetulan almarhum ayah saya Muhammadiyah. Jadi asbabul nuzulnya kenapa beliau jadi Muhammadiyah? Konon di Islam ini ada semacam akulturasi, menerima budaya Islam tanpa meninggalkan budaya karuhun, budaya Hindu. Nah, bagaimanapun juga akhirnya saya mungkin cenderung mengikuti Muhammadiyah juga, walaupun kakek itu